Halo teman-teman, kembali bertemu lagi dengan saya Ervin Rizali, seorang dokter yang menggemari dan mencintai hewan-hewan di channel yang membahas tentang hewan-hewan yang unik dan eksotis. Few moments later. Teman-teman, sesuai permintaan dari beberapa teman subscriber saya yang meminta untuk mengulas tentang iguana yang saya rawat di rumah. Nah, teman-teman, sekarang mari kita lihat dulu waktu iguana tersebut saya unboxing sekitar bulan Juli, dan inilah waktu kita unboxingnya. Baik teman-teman, kita akan buka paket kiriman ini dan kita akan lihat isinya hewan reptil apa. Mari kita buka. Paketnya dikemas dengan sangat rapi. Di dalam dusnya masih ada lagi packing. Packingnya juga masih tertutup rapi, dan kita lihat sekarang apa isi paket ini. Dan isinya adalah seekor iguana. Ya, boleh lihat teman-teman, ini adalah iguana yang berwarna merah. Kita cek dulu. Kuku-kukunya lengkap, jari-jarinya lengkap, yang depan 5, yang belakang juga sama, kukunya lengkap, tidak ada yang patah. Ekornya juga bagus. Iguana yang tadi kita unboxing sekitar bulan Juli 2020, inilah sekarang bentuknya sudah sebesar ini. Sudah saya rawat hampir 8 bulan 9 bulan ya. Sekarang sudah sebesar ini dan sudah lumayan berat ininya, badannya. Nah teman-teman, dia dari bentuknya juga sudah kelihatan sekali, sudah mulai kelihatan menyeramkan ya. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan iguana, dan nama ilmiahnya juga adalah iguana. Dia habitatnya berasal dari Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Kepulauan Karibia. Tapi di kita juga sudah banyak sekali para breeder-breeder yang sudah mengembangbiakan si iguana ini, dan sudah banyak juga ternakan dari CB Indo ya, Indonesia, yang hasilnya juga tidak kalah dengan dari luar. Nah teman-teman, iguana ini dia mempunyai sekitar 30 spesies di dunia. Nah, ciri khas dari bentuk iguana, teman-teman boleh lihat. Boleh didekatkan nih. Dia mempunyai jambul. Tuh teman-teman bisa lihat nih. Ini jambulnya. Dia mempunyai jambul. Jambulnya ini terletak di bawah dagunya ya, atau di rahang bawahnya. Si jambulnya ini kalau dilihat-lihat hampir mirip seperti jambul pada ayam jantan ya. Ada ayam jantan seperti begini jambulnya. Tuh. Nah, setelah itu ciri khas dari bentuk iguana, dia mempunyai sisik atau duri ya, yang ada di badannya dan memanjang dari daerah kepala sampai ke daerah ekor. Nih,
terus memanjang sampai ke daerah ekornya. Tuh, sampai ke daerah ekornya, sepanjang ini sampai ke daerah ekornya. Nah, ini ciri khasnya dari iguana. Dan dia juga mempunyai ekor. Ekornya ini ciri khas juga. Ekornya hampir sesuai dengan warna dasarnya. Warna dasar sama dengan warna dasarnya, tapi dia mempunyai bercak-bercak hitam, keabu-abuan ya, yang selang-seling di daerah ekornya. Nah, inilah ciri khas dari iguana. Setelah itu, iguana ini dia mempunyai berbagai macam warna. Mau kemana Gugu? Mau kemana? Nah, dia mempunyai berbagai macam warna. Warna yang umum biasanya warna hijau. Dan si orange ini dia berwarna merah. Ada juga yang berwarna biru, berwarna kuning, dan bahkan ada yang berwarna putih yang disebut dengan albino. Dia ini bisa mencapai beratnya itu kalau dewasa sekitar 9 sampai 10 kilo. Lumayan berat kan teman-teman ya? 10 kilo lumayan berat loh itu. Dan panjangnya dari mulai ujung kepala sampai ke ujung ekornya ini sini, ekornya kan panjang banget. Itu kalau yang sudah dewasa bisa mencapai hampir 1,5 meter. Untuk umurnya, iguana ini biasanya normal 10 tahun ya, tapi kadang-kadang kalau kita betul merawatnya, dia bisa sampai 12 tahun. Kalau kita betul-betul menjaga dan merawatnya. Nah, teman-teman, untuk teman-teman yang ingin memelihara iguana dan baru pertama kali, saya anjurkan sih sebaiknya memelihara dulu reptil yang memang lebih mudah untuk dipelihara. Misalnya gecko, dia kan lebih mudah dipelihara, tidak perlu banyak dijemur, dan juga mereka lumayan cukup jinak. Karena kalau kita bicara dengan hewan yang namanya iguana, dia itu mempunyai sifat yang agresif. Jadi waktu kecil biasanya dia lebih jumpy, lebih sering loncat-loncat. Tapi sekarang kalau sudah mulai seperti sekarang ini nih, dia udah mulai mau dewasa, dia sudah mulai kalem, tenang, dan lebih penurut ya. Teman-teman, tips saya untuk teman-teman yang ingin memelihara iguana, yang pertama kita harus mengenali dulu bagaimana sifatnya, temperamennya, dan juga dari karakternya, perilakunya. Nah, teman-teman, tadi saya sudah bilang sifatnya itu agak agresif untuk yang masih kecil, dan sifat yang lain dari si iguana ini, dia itu senang untuk memanjat. Jadi dia senang sekali untuk memanjat sesuatu. Makanya teman-teman hati-hati ya, kalau untuk teman-teman yang belum bisa dekat dengan peliharaannya ini, hati-hati sekali karena selain dia bisa menggigit, dia juga bisa menggigit loh. Dia bisa gigit, bisa juga mencakar dengan kukunya. Teman-teman bisa lihat kukunya. Teman-teman bisa dekat sini lihat. Nah, teman-teman bisa lihat kukunya. Kukunya itu kalau iguana dia melengkung. Jadi seandainya teman-teman tercakar, dia akan menusuk daging kita, dan biasanya kalau dia tarik akan robek dagingnya. Makanya hati-hati sekali kukunya. Setelah itu selain menggigit, selain mencakar dengan kukunya ini, kita juga harus hati-hati dengan ekornya. Jadi lihat teman-teman ekornya. Ekornya ini lumayan sakit ya kalau dia menyabat. Jadi dia tuh suka menyabat kalau dia marah, dia mukul pakai ini, cepret gitu loh. Jadi lumayan juga sakit. Itu kita harus betul-betul tahu sekali dengan temperamennya dia. Jadi selain tadi saya bilang dari mulai serang memanjat apa-apa, dia itu kita harus hati-hati kalau kita ingin memanjat seperti ini.
Karena kalau kita ingin begini, seperti begini nih, kita ambil begini, kita harus hati-hati karena kalau dia nggak kena, dia bisa nyakar kita, bisa gigit kita, atau mungkin juga nyabat dengan ekornya ini. Tapi karena kebetulan si orange ini sudah lumayan bisa baik ya sama saya, jadi dia lebih baik ininya, lebih diem untuk melakukan satu hal yang membahayakan saya. Nah, selain itu, tips yang kedua dari saya, selain kita harus tahu temperamennya, perilakunya, kita juga harus memberikan kandang yang sesuai untuk dia. Maksudnya kandang yang sesuai untuk dia harus disesuaikan dengan panjang badannya dan umurnya. Karena kalau masih kecil mungkin atau baby, kita bisa menyimpannya di kontainer lah, atau tempat-tempat yang memang geks atau apa. Tapi setelah udah mulai sebesar ini, kita harus berikan kandang yang sesuai dengan panjang tubuhnya. Dan jangan lupa teman-teman, berikan ranting-ranting untuk dia memanjat. Jadi kita bisa menyediakan ranting-ranting pohon lah untuk dia bisa memanjat ke atas. Nah, itulah tips-tips yang saya berikan untuk teman-teman kalau ingin memelihara iguana ini. Teman-teman, iguana ini dia adalah golongan herbivora. Jadi karena herbivora, dia hanya memakan tumbuh-tumbuhan. Nah, biasanya tumbuh-tumbuhan yang diberikan adalah sayuran dan buah-buahan. Di rumah saya biasanya kalau sayuran itu biasanya saya suka kasih sawi hijau atau caisim, kangkung, kadang-kadang saya berikan juga toge atau wortel. Nah, untuk buah-buahannya kadang-kadang saya berikan pepaya, pisang, atau kalau ada saya berikan juga stroberi yang dia paling suka, sebenarnya stroberi ya. Itulah yang biasanya saya berikan kalau untuk dia makan. Untuk membangun kedekatan kita sebagai pemiliknya dan juga iguana ini sebagai hewan peliharaan kita, saya selalu menyayangi dia dan membuat dia selalu merasa nyaman dengan saya. Terutama biasanya kalau dia lihat saya pulang dari praktek, dia langsung tahu dan ingin minta digendong oleh saya. Nah, itulah ada kedekatan yang memang saya bilang bahwa kedekatan emosi kalau kita bisa mempelajari dari karakter hewan apapun juga. Nah, lihat teman-teman, hewan ini kan termasuk hewan yang serem juga ya lihatnya ya, hampir kayak seperti naga ya. Tapi teman-teman bisa lihat, dia bisa lembut seperti ini, lihat tuh, lembut, dan saya usapin juga tuh, dia seperti mengantuk gitu, karena dia tahu dia merasa nyaman dengan tuannya ini loh. Nah, teman-teman juga bisa melihat kan kalau kita merawat mereka sejak kecil, kita jaga kesehatannya, kita perhatikan sekali makanannya, mereka juga akan merasa disayangi oleh kita. Itu lihat teman-teman tuh, dia begitu ya disebut jinak iya ya, karena udah saya sering pegang terus. Tapi tetap teman-teman, ketika dia masa birahi, kita juga harus hati-hati karena biasanya dia kembali menjadi agresif seperti semula, dan kadang-kadang kembali ke sifat asalnya, yaitu seperti mencakar, menggigit ataupun menyabat dengan ekornya. Teman-teman, sebenarnya katanya si iguana ini dia mempunyai mata ketiga loh. Nah, mata ketiganya katanya disebutnya parietal eyes. Jadi dia terdapat di daerah kepalanya sebelah sini, si parietal eyes-nya. Nah, parietal eyes ini fungsinya dia hanya bisa melihat terang dan gelap, jadi tidak bisa melihat warna. Gunanya buat dia yaitu dia bisa mengamati kalau ada ancaman ataupun yang menurut dia bahaya dari daerah atas atau daerah
udara ya. Teman-teman, asal kata dari nama iguana ini itu sebenarnya berasal dari bahasa Taino. Bahasa Taino itu bahasa yang dipergunakan oleh penduduk dari penduduk asli dari pedalaman dari Amerika Selatan, dan mereka menyebut si kadal ini biasanya adalah iguana. Karena itu sampai sekarang namanya juga menjadi iguana. Ada juga iguana katanya ngomong. Jadi kalau kita ngomong iguana berarti dia karena dia daerah Amerika Selatan juga. Jadi dipakai namanya sampai sekarang sebagai nama iguana. Kan teman-teman sudah berkenalan dengan salah satu koleksiku juga di rumah, yaitu si Orange. Si Orange ini dia memang anak yang rada-rada manja juga ke saya tuh, lihat tuh. Nah, manja banget dia ini ya. Sebaiknya dipeliharanya dari mulai kecil supaya dia bisa lebih mengenal kita sebagai pemiliknya. Saya sangat sayang sekali sama si Orange ini. Dan dia memang manja banget sama saya tuh. Manja banget. Dan dia tuh kalau tidur gini tuh, bisa tidur di tangan saya kalau dia pangku begini. Dan memang dia selalu menunggu kalau saya belum pulang praktek, kalau belum ketemu dia tidur. Kalau udah pulang, saya datang, dia minta dipangku begini dan dia akan tidur seperti ini. Saya tinggal memindahkannya kalau dia tidur ke kandang. Mantap. Oke teman-teman, seperti biasa saya minta teman-teman untuk mensubscribe untuk teman-teman yang belum mensubscribe, dan untuk teman-teman sudah mensubscribe tetap tonton sampai selesai video saya ini. Jangan lupa diberikan like, komen, dan share-nya, dan semoga video yang kedepannya juga akan lebih baik daripada sekarang, dan tetap selalu memberikan edukasi dan hiburan untuk teman-teman. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam, Daguku salam.